jadi harta bercampur antara suami istri itu Pak menjadi bom waktu memang Pak. Dah, ini contoh yang kedua. Masih banyak ini, ada 7 ini soalnya. Ya udah, terakhir ya, sekali lagi ya, terakhir ya. Nanti poin 4, 5, 6, 7 kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, nah ini yang sering terjadi, bercampurnya harta antara suami dan istri. Ini saya kasih contohnya Pak, suami istri, anaknya jangan perempuan, nggak punya anak gitu aja. Ya, suami istri nggak punya anak. Ya, contoh kalau punya anak cowok atau anak cewek Pak, aman lah, aman. Karena nanti anak tetap dapat. Misalnya Pak, suami istri nggak punya anak, orang tua sudah meninggal, punyanya saudara. Oke, ya. Ini Pak, suami istri kan menikah bertahun-tahun, mereka bekerja, sang suami ya, punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, motor, mobil, punya apa lagi? Punya emas dan sebagainya. Yang meninggal dunia istri. Yang meninggal dunia istri. Oke. Pada saat pembagian harta warisan, tentu yang akan datang saudara-saudari dari mana? Dari istri dong. Ya, saudara-saudari dari pihak istri akan datang untuk meminta hak mereka, karena memang berhak kan, berhak dapat warisan. Pas tiba pembagian warisan, sang suami bilang Pak kepada keluarga istri, berarti apa ngomongnya? Ipar ya? Ya, ipar. Kakak iparku, adik iparku, mohon maaf, memang benar dalam Islam itu ada namanya bagi waris ketika ada yang meninggal dunia. Tapi mohon maaf ya, kita bagi waris itu saja, tabungan almarhumah dan perhiasannya. Ini rumah, ini tanah, ini kendaraan, semuanya jangan dibagi waris. Ini milik saya yang bekerja kok. Kalau mau bagi waris, ya milik almarhumah saja. Apa tadi? Perhiasannya, apa, gelang atau kalung atau cincinnya emas itu, sama uang almarhumah kalau ada. Ya, itu saja yang kita bagi waris ya. Kata saudaranya, lu enggak bisa. Kan kamu suami istri. Kalau suami istri itu milik bersama gitu Pak. Biasanya ngomongnya begitu Pak. Suami istri milik bersama. Jadi semua harta ini dibagi dua dulu. 50% milik kamu, 50% milik almarhumah. Banyak Pak, 50% itu banyak Pak. Jadi kita harus bagi waris 50% itu, kata saudara-saudari dari istri Pak. Wah, kata suami, enggak bisa. Dari mana itu hitung-hitungan 50% itu? Orang saya yang kerja kok, saya yang banting tulang, istri ya di rumah mengelola harta saja. Ya, istri itu ya apa yang saya beri, dia saya beri perhiasan, saya beri emas, saya beri uang belanja, saya beri uang untuk tabungan dia. Ya itu saja yang dibagi waris. Tanah semuanya ini saya yang beli kok. Itu kata suami. Rumah, kendaraan ini semua saya yang beli. Nah, itu jadi masalah Pak. Kenapa jadi masalah? Karena hartanya tidak jelas. Satu bilang ini milik suami, satu bilang ini harus milik bersama. Nah, jadi harta bercampur antara suami istri itu Pak menjadi bom waktu memang Pak. Jadi bom waktu. Khususnya dalam kasus tadi itu. Ya, dalam masalah tadi ya, saling mengklaim itu milik suami apa milik istri. Nah, sebelum kejadian berarti suami istri itu harus apa Pak, Bu? Harus apa? Harus musyawarah. Ini mana ini yang mau dimiliki bersama, yang mana yang mau dimiliki masing-masing, yang mana. Harus ngomong, minimal dideklarasikan kepada anak-anak. Nih anak-anakku. Oh ya, saudara ya. Tadi nggak punya anak ya, Ya, begini, saudara-saudara, ini kita ngumpul yuk, arisan keluarga ya, arisan keluarga ya. Arisan keluarga biasanya kan ngobrol-ngobrol Pak, ngobrol. Ini kita ini kan nggak punya anak ya. Nanti kalau kami ini meninggal, salah satu kami meninggal, kan kalian dapat jatah waris gitu ya. Oh gitu ya, saya dapat jatah waris. Iya, dapat jatah waris. Tapi tenang ya,
ini kami sudah jelas jatah kepemilikan harta itu jelas bahwa semua harta ini kami berniat milik bersama. Milik bersama. Kalau milik bersama berarti 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, kalian gak usah berantem ya nanti, wahai saudaraku dan saudara-saudara dari istri, gak usah berantem. Kalau nanti yang meninggal duluan saya, ya kalian saudaraku dapat jatah dari yang 50% saja. Jangan semuanya. 50% itu dibagi waris. Ya, dibagi waris. Istri saya dapat seperempat, nanti sisanya buat kalian, begitu. Jangan semuanya dibagi waris. Nah, itu kan enak, Pak. Jelas kepemilikan harta jelas. Ya, yang susah itu kalau tidak jelas, samar-samar. Ya. Ini milik istri apa milik suami sih? Gitu. Ini milik bersama atau bagaimana? Gitu. Ya, sekarang sih nggak ada masalah, Pak. Ya kan? Ya, nanti kalau sudah pada meninggal itu jadi masalah. Itulah namanya bom waktu. Ya, semoga keluarga kita tidak ada yang seperti itulah ya. Amin ya robbal alamin. Dah.